Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel YouTube Proistilah Durjana bersama saya Melina Sabitri dalam sesi ngobrol santai. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah video perdana kami podcast di channel YouTube Proistilah Durjana. Kami namai dengan ngobrol santai, di mana di sesi ini kami akan mengundang narasumber-narasumber yang berpengalaman dan juga banyak ilmu agar bisa men-share kepada teman-teman sekalian ilmu yang bermanfaat. Teman-teman mendukung komunitas kami dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video manfaat lainnya. Pada sesi kali ini kami akan ngobrol santai mengenai pergaulan bebas, di mana anak muda zaman sekarang, khususnya itu saya sendiri dan juga teman-teman sebagai anak muda, sangat pentingnya ilmu di era pergaulan bebas kali ini. Saya telah mengundang narasumber kami yang bernama Ustaz Paki Andopa. Kepada Bapak kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paki Andopa. Alhamdulillah di sesi kali ini kita kembali berjumpa di kajian anak muda dengan cara ngobrol santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kami akan bertanya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih Pak pandangan Bapak Paki mengenai anak muda zaman sekarang? Baik, anak muda di era digital sekarang, kalau bahasa modernnya di era 5.0 gitu ya, di mana anak muda sangat mudah mengakses semua yang ada di dunia ini, baik ilmu agama, ilmu umum, dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu dampak positif kalau bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Agama kita, di agama Islam, tidak melarang kita mengambil ilmu itu dari haram saja. Tapi tinggal lagi, bisakah kemodernan ini dimanfaatkan oleh anak-anak muda, atau malah mudaratnya yang lebih besar daripada manfaat. Jadi kalau kemudian manfaatnya lebih besar, maka ini akan berdampak positif ke depan untuk anak-anak muda di zaman sekarang. Tapi kalau kemudian mudaratnya yang lebih besar, maka tentu moral dan kerusakan moral anak muda ke depan akan sangat besar. Jadi tergantung bagaimana pemuda-pemudinya memanfaatkan kemodernan zaman ini di era digital, di era yang luar biasa, tidak ada lagi celah, tidak bisa ditutupi. Tapi yakinlah bahwa dalam Al-Quran Allah katakan, semaju apapun zaman, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, ilmu Tuhan, ilmu Allah yang diberikan kepada manusia itu semuanya hanya setetes. Kita celupkan jari kita, kata Tuhan, atau kita celupkan jarum ke dalam lautan, kemudian kita angkat jari itu, kita angkat jarum itu, apa yang tersisa di ujung jari itu, itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Artinya sangat sedikit. Dan sisanya, lautan yang ada itu adalah ilmu Allah. Jadi tergantung anak mudanya ke depan bisa memanfaatkan momentum kemodernan ini atau tidak. Jadi akan berdampak positif, bisa jadi akan lebih berdampak ke hal yang negatif. Jadi tergantung dengan anak-anak muda zaman sekarang bagaimana dia mengalokasikan di era digital ini. Ya, betul. Jadi anak muda apakah dia bisa mengambil momentum, menciptakan momentum baik, mengambil ilmu dari kemodernan ini untuk hal-hal yang baik, atau malah mereka terjerumus dengan kemodernan ini, kemudian mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan kerusakan moral. Terus bagaimana Pak pandangan Bapak? Apakah anak muda zaman sekarang lebih terjerumus ke hal negatif atau ke hal yang positif? Bapak kira
kedua-duanya ada. Artinya bisa dikatakan 50-50 gitu ya. Setengah anak muda terjerumus ke dalam kerusakan, setengah anak muda berusaha bangkit dan bangun, memanfaatkan momentum yang baik. Jadi tinggal lagi bagaimana kemudian lingkungan membentuk mereka, keluarga membentuk mereka, dan lebih pentingnya mereka sendiri apakah bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik atau tidak. Jadi terbagi menjadi dua sisi menurut kita. Ada anak muda yang mampu memanfaatkan momentumnya, sebagaimana dalam salah satu ungkapan dikatakan ayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Ini anak-anak muda yang mampu melakukan momentum. Ayatul fata kata Imam Syafi'i, hidupnya seorang pemuda, hidupnya seorang pemudi, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah dengan ilmu dan takwa. Jadi kedua-duanya harus antara ilmu dan ketakwaan kepada Tuhan. Orang yang hanya berilmu tanpa ada jalur takwa, maka kemudian dia akan angkuh dengan keilmuan yang dia miliki. Dia akan congkak, dia akan merasa dia kaya. Kalau dia kaya, merasa bahwa kekayaannya dia dapatkan dengan tepi karang. Kalau kemudian dia juara, dia akan merasa bahwa ini karena hasil keringat saya. Tapi kalau kemudian menyatu antara ilmu dan takwanya, dia akan menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa. Sebagaimana Bung Karno dalam ungkapannya mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan berjalan dunia. Ini yang luar biasa. 10 pemuda gitu ya. Apalagi 100, apalagi 1000, apalagi di masa kalau bahasa Bapak ketika lomba 5 tahun lalu bonus demografi nanti yang anak muda yang akan mengisi itu. Lanjut Pak, ke pertanyaan selanjutnya itu, terus bagaimana Pak cara menjadi muslim yang baik di era pergaulan bebas ini? Anak muda yang baik. Baik, di era sekarang itu menurut kami tidak bisa ditutupi antara ilmu dan media. Artinya, sekali lagi kita garis bawahi bahwa Islam tidak pernah melarang kita menjadi orang yang paham dengan media, orang yang paham dengan kemodernan. Tetapi kemudian kita harus tahu batasan, kita harus tahu ada dampak dan manfaat. Sejauh itu kemudian anak muda dimodalkan sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i tadi, dimodalkan dengan ilmu dan takwa, saya yakin ke depan anak muda mampu memberikan satu hal positif untuk dunia dan agama. Tapi kalau kemudian mereka terjerumus di era yang sangat luar biasa ini, misalnya di era digital, di mana film porno merajalela, di mana narkoba bisa dibeli di mana-mana, di mana kemudian perzinahan merajalela bisa dipesan lewat online dan lain sebagainya. Kalau anak muda terjerumus ke dalam jurang itu, positif kemudian ke depan apa yang diharapkan oleh Bung bahwa pemuda-pemudi yang akan menjadi penentu 50 sampai 100 tahun yang akan datang untuk kemudian bangsa dan agama. Jadi apa modalnya anak muda sekarang? Manfaatkan betul media ini untuk satu kajian, satu keilmuan. Kalau mereka kemudian ahli di bidang IT, ada yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu hal yang luar biasa. Jadi dakwah tidak lagi kemudian hanya sebatas di masjid, di musola, di majelis taklim, tapi bisa di media. Dan ini luar biasa, bisa langsung dibentuk di luar negeri dan lain sebagainya. Ini kan hal luar biasa. Tapi kemudian yuk anak muda jangan merasa puas, dasari ilmu, dasari iman, dasari ketakwaan kepada Tuhan. Kalau itu menyatu, maka insya Allah sebagaimana dalam syair dikatakan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan karena masuk keluar dari taksal. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kenapa? Ijhad wala taksal, dan jangan menjadi orang lalai. Karena masuk keluar dari taksal, maka penyesalan akan ada nanti di akhir bagi orang-orang yang lalai dan bermanfaat. Jadi sekarang kita akan menentukan nasib kita 20-30 tahun yang akan datang, apa yang sudah kita isi sampai sekarang. Berarti caranya itu dengan memanfaatkan
digital skill sekarang itu bagaimana ya Pak? Betul, betul. Nah, oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Pak agar kita tuh tidak terprovokasi dalam pergaulan bebas, kan banyak banget dengan sekarang itu apalagi sekarang ada yang namanya tawuran, pacaran istilahnya itu zina-zina tuh sudah di mana-mana. Iya. Bagaimana sih Pak agar tidak terprovokasi dan juga kita tuh anak-anak yang hijrah sekarang agar istiqomah gitu Pak. Karena pergaulan bebas itu menentukan bagaimana dia kan Pak. Betul, betul. Jadi yang harus kita persiapkan pertama memang diri kita. Jadi percuma kemudian seorang motivator misalnya memberikan kata-kata motivasinya yang luar biasa, ribuan atau bahkan jutaan orang memberikan motivasi kepada kita, kalau kita tidak menyadari, kalau nafsu kita tidak kita sadarkan. Jadi bagaimana anak muda supaya mampu mengkontrol dirinya dari pergaulan-pergaulan yang katakanlah sudah bobrok sekarang. Pertama menurut kami adalah harus kita tambah iman kita. Karena dalam hadis itu dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang sama seperti baterai gitu. Yazidu bit-ta'ah, dia akan bertambah karena ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan dia akan berkurang karena kemaksiatan. Jadi pertama, tanamkan iman. Setelah iman itu ada dalam diri, kontrol apa yang ada dalam diri yang disebut nafsu. Maka selalu kemudian kami dalam beberapa dakwah kami sampaikan bahwa nafsu itu sama seperti bayi. Nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Kalau bayi itu tidak disakti oleh ibunya, dia menyusukan dari lahir sampai dia berumur 2 tahun, dalam Quran katakan begitu kan. Kalau umur 2 tahun tidak disapi oleh ibunya, tidak dikasih makan lain, tidak dikasih nasi, tidak dikasih bubur, nanti sampai dia dewasa, dia akan menyusu dari ibu. Jadi kita penentunya, kita sendiri sebagai penentunya mengendalikan nafsu dengan akal. Jadi akal yang mengendalikan nafsu, jangan terbalik, jangan akal yang mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu selalu sekali ini Pak. Setelah sekalinya lagi, ini terakhirnya ini. Tapi kemudian berlanjut hingga dosa kita bertumpuk dan bertumpuk. Jadi pertama, yuk cas iman kita dengan berkawan dengan orang baik, dengan berkawan dengan orang-orang soleh, dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Jadi yang lainnya apakah tidak boleh berkawan? Boleh, tapi sebatas ada batas-batasnya. Kenapa? Karena lingkungan juga akan menentukan kita ini mau menjadi apa. Kalau lingkungan kita rusak, maka kemudian kita ikut rusak bedanya. Jadi jangan sampai kita terbentuk ke situ. Saya Marina jadi menyadari satu hal Pak. Karena itu pernah membedakan pergaulan Marina yang bobrok istilah tadi dengan yang circle-nya itu alim-alim lah ibaratkan Pak. Nah, gimana Marina tuh membedakan ini? Marina tuh bisa terprovokasi dengan yang pergaulan bobrok tadi dan juga terprovokasi dengan pergaulan alim tadi. Nah, jadi memang kadang bingung bagaimana sih biar mereka tuh di circle yang alim tadi daripada yang bobrok tadi, karena kalau dibentukin terus gitu, bagaimana nih Pak? Terprovokasi terus gitu. Jadi bagaimana sih agar tidak mengikuti lagi untuk kan sekarang ini silaturahmi itu harus selalu terjaga. Nah, bagaimana kita menjauhkan mereka tanpa melepas silaturahmi itu sendiri? Ya, Bapak kira itu tadi kita harus tahu batasannya. Anak muda sekarang kan hobinya nongkrong gitu ya. Kemudian hobi, ya kalau sebatas itu ngobrol dan ada maknanya, silakan saja. Tidak jadi masalah. Kemudian setelah ngobrol, mau bahas apa lagi kira-kira biasa anak muda tren. Ngobrol misalnya dengan sebagainya, kemudian mereka ngobrol di satu kedai misalnya, ya setelah itu kita tinggal, setelah itu jadi sikap sebagainya. Saya bilang bukan kemudian kita harus menutup diri dari semua orang, tidak. Jadi Islam itu tidak kemudian
monoton banget, enggak. Tapi ya silakan bergaul dengan siapa saja, tapi tahu batasan-batasan. Kalau kemudian sudah sampai ke batasan yang dilarang, maka kita undur. Jadi makanya sekali lagi kita yang harus mengkontrol. Kita yang harus sadar ini baik atau tidak. Kalau kemudian kita tidak sadar, kita akan ikut. Oh, ini saya coba misalnya minum misalnya dan lain sebagainya, pacaran dan lain sebagainya. Akhirnya kita terbelenggu dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama dan Allah. Jadi kita yang harus tahu batasan, maka berkawanlah, banyak berkawanlah dengan orang-orang yang tahu dengan batasan-batasan itu. Misal kajian-kajian, sekarang kan ada banyak kajian-kajian anak muda, apalagi sekarang kajian-kajian artis itu banyak juga itu, artis-artis hijrah gitu. Tapi jangan kemudian sampai kepada tingkat kita jangan sampai salah guru. Salah guru itu yang mana? Kemudian kita ambil guru yang oh ini salah, salah gitu. Itu juga bahaya. Nanti kita akan menjustifikasi orang lain. Bahkan tidak banyak anak muda yang menjustifikasi orang tuanya sesat misalnya. Kenapa? Karena dia salah guru. Jadi silakan berhijrah, tapi jangan salah guru. Silakan belajar agama, tapi jangan salah guru. Oh misal di daerah kita ini tempat kita baca yasin dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba kita dapat guru, oh ini tak boleh, ini haram. Nah itu udah tinggalkan, cari guru yang lain, karena itu ajaran dari guru kita. Jadi khususnya kita yang harus tahu diri, mengkontrol diri, sebagaimana tadi ya nafsu yang harus dikontrol oleh akal, dengan akal yang kemudian dikontrol oleh nafsu. Kalau itu yang terjadi, maka itulah pun yang terjadi kepada iblis. Iblis itu kan diakui oleh penduduk langit sebagai hamba Tuhan yang paling taat sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi dia diakui, iblis itu diakui sebagai hamba Allah yang paling taat. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, diperintahkan oleh Allah usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Yang kata para ahli tafsir, sujud di sana adalah sujud ihtiram, penghormatan. Tapi tidak mau sujud dia. Kenapa? Ini tadi nafsunya bergejolak. Saya lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah itulah kemudian karena nafsunya tak mampu didukung oleh akal, maka sampai hari ini iblis tidak tunduk kepada akalnya, tapi tunduk kepada nafsu. Jadi begitu. Sangat-sangat bermanfaat untuk obrolan kali ini, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Maaf jika sebagai pembawa acara saya banyak kurangnya, karena saya juga banyak belajar. Untuk yang terakhir kali, Pak, saya Medina ingin meminta Bapak untuk mengasih pesan dan kesan kepada teman-teman di rumah agar mereka juga termotivasi untuk hijrah di zaman sekarang. Baik, untuk anak-anak muda, baik tingkatan sekolah menengah atau tingkatan anak-anak pemuda-pemudi yang sudah bekerja atau mahasiswa-mahasiswi, yakinlah bahwa Islam itu tidak kolot. Islam itu tidak hanya melulu membahas tentang sholat, membahas tentang mengaji Quran, membahas tentang zikir, tapi Islam itu sangat-sangat luas. Ilmu Islam itu sangat-sangat luas. Jadi apa yang ada sekarang di dunia semuanya hampir bersumber dalam Al-Quran, dalam Islam. Jadi kepada anak muda, ya kita rubah mindset bahwa Islam itu hanya untuk orang pesantren, mengaji itu hanya untuk orang pesantren, seolah-olah kajian-kajian Islam hanya untuk orang-orang yang tahu agama. Padahal tidak. Semua kita yang mengaku Islam, maka semuanya butuh asupan-asupan iman, butuh asupan-asupan Islam supaya jalan kita tidak tersesat. Mudah-mudahan semua kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan terkhusus untuk diri kita sendiri, melawan hawa nafsunya supaya tunduk kepada dirinya, kepada akalnya, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi untuk teman-teman mungkin kali ini
sudah selesai sesi ngobrol santai kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini karena kami juga perdana. Mungkin teman-teman bisa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video manfaat lainnya. Saya Melina Savitri dan narasumber Bapak Ustadz Al-Fatih Al-Bapak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.